Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ay fitratil Islam, illa an abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Hadis. Teman-teman sekalian, teman belajar saya tiap pagi, teman belajar saya tiap subuh. Alhamdulillah, subuh ini kita bisa belajar bareng kembali, bisa belajar untuk memahami cara belajar yang baik dan benar, versi kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi kita akan mencoba memahami kembali kitab Ta'limul Muta'allim ini. Tapi sebelum mulai, saya meminta respon dari teman-teman. Suara saya bagus, aman? Mohon direspon ya, via chat, silahkan via chat. Ya, silahkan teman-teman diberikan responnya agar semoga juga sinyal kuat ya sampai akhir. Bagus sih Pak, katanya Pak, aman. Mari kita lanjutkan. Teman-teman sekalian, kemarin kita sudah berbicara bagaimana memilih ilmu, memilih guru, ya. Jadi memilih ilmu dan memilih guru. Untuk penjelasannya dijelaskan di rekaman saja ya. Untuk penjelasannya dijelaskan di rekaman saja. Ya, sedikit cerita. Nih saya sekarang pakai peci hitam nih. Nah, biasanya belangkon. Alhamdulillah ternyata belangkonnya sudah laku semua ya. Jadi ikat ya, pakai ikat sudah laku. Nah, dijual bukan. Jadi kemarin ada teman-teman saya di sini, kiai-kiai muda satu kecamatan datang ke sini. Begitu saya pakai belangkon satu diambil, belangkon satu diambil. Akhirnya habis semua. Yang tersisa ini ya saya pakai ini lagi lah. Alhamdulillah ya, itu ada sekitar 12 gitu. Jadi habis semua, alhamdulillah ya, laku. Tapi dibawanya sama dalam tanda kutip ya, para kiai muda yang ada di sini. Jadi saya mendapatkan keberkahan belajar dari mereka semua ya. Itu cara kita mendapatkan passive income. Jadi mereka kan pakai ngaji tuh, pakai kemana-mana. Nah, pahalanya kan kita kebagian. Itu cara bikin passive income pahala ya. Memberikan sesuatu kepada orang yang memang selalu menggunakan di jalan yang baik, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke kemarin milih guru, milih ilmu sudah, milih guru sudah. Sekarang kita akan masuk ke memilih teman. Nah, ini yang seru nih memilih teman nih ya. Ini seru banget. Kalau ini membahas memilih teman ini ya Allah ya. Suka seru-seru dalam artian ya kita kan butuh banyak teman. Kayak saya kan memilih teman-teman untuk belajar gitu ya. Nah, ini penting. Nah, penting lagi ya, semua penting lah dalam taklim nggak ada yang nggak penting ya. Ya teman-teman. Jadi saya definisikan dulu. Ini teman-teman apa sih? Nah, di sini yang dimaksudkan awas, yang dimaksudkan ini bukan apa namanya? Bukan untuk pertemanan dalam seluruh hidup, bukan. Tapi kalau berteman dalam seluruh hidup dengan menggunakan acuan ini bagus. Tapi bukan berarti harus seperti ini. Karena teman di sini adalah memilih teman ketika kita sedang belajar. Nah, ini ya. Kenapa saya awali seperti ini? Karena banyak orang yang salah kaprah. Banyak orang yang kadang udah ini kan kata ini harus begini, akhirnya tidak mau berteman dengan yang lain-lainnya. Padahal ini teman dalam belajar. Ini saya tegaskan dari awal ya. Ini teman dalam belajar. Sama seperti begini. Mohon maaf. Ketika kita masuk ke kelas di kampus, maka teman kampus kita itu tidak sekampus kan? Ya maksudnya ketika belajar itu cuma sekelas, gitu loh. Nah ini yang kita maksud itu teman sekelasnya itu, bukan teman sekampusnya. Tapi kalau kita mau memilih teman dengan menggunakan acuan-acuan dari kitab ini atau dari hal ini juga bagus. Tapi bukan berarti ketika kita berteman dengan di luar yang kita ada bikin acuan ini jadi tidak bagus, bukan. Bukan. Ini harus ditanamkan dulu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Nanti kalau salah kaprah ini kita tidak mau berteman dengan banyak orang karena kalau di sini benar-benar diperhatikan cara mencari teman ini ya. Oke, jadi cara mencari teman dalam belajar ya. Oke, kalau yang punya kitabnya di halaman 32 yang kitabnya sama dengan saya.
di halaman 32. Di sini sebutkan wa amal ikhtiar. Oke, saya langsung saja ke bahasa Indonesianya. Karena harusnya ini bagian Kang Ali ngalogatnya ya. Nanti ada khusus sehari ngalogat doang Kang Ali nanti ya. Hari ngalogat sama Kang Ali nanti. Ya. Adapun bagaimana kita memilih seorang teman, maka kriterianya adalah yang pertama, teman yang bagus itu adalah yang benar-benar mempunyai sifat bersungguh-sungguh. Ya. Jadi teman yang pertama yang harus kita cari adalah teman yang bersungguh-sungguh. Teman dalam belajar. Jadi kalau dalam belajar harus mencari teman yang bersungguh-sungguh. Kenapa? Sok rasakan sama kita. Kita itu teman itu pengaruhnya dahsyat ya. Gini aja, kalau kita lagi belajar nih, misalkan di kampus ya, di kampus, duduk di bangku, nah, di pinggir itu ada yang bercanda, gimana kan? Sangat berpengaruh, ya. Atau temennya juga malah ngajak candaan, hey, jadi akhirnya gitu, gitu ya. Kalau ini mah kayak Rahmat jeung Soleh gitu, kalau lagi ngaji si Toel gitu ya, itu kan kadang keganggu gitu. Nah, makanya kita harus cari yang sungguh-sungguh kalau lagi belajar. Kenapa? Kalau teman kita sungguh-sungguh, ya kita mau nyandain dia juga dianya sungguh-sungguh, akhirnya kita jadi terbawa sungguh-sungguh. Ya, jadi memang harus cari yang sungguh-sungguh kalau teman belajar ini. Ini akan sangat berpengaruh dengan kesungguh-sungguhan kita. Karena kadang memang teman ini hampir sebagian besar itu kita terpengaruh oleh teman loh. Ya kan, kita biasanya nggak suka nonton film Korea karena teman nonton film Korea, jadi akhirnya ikut film Korea. Ya, sekarang itu Korea itu lagi, wah keren banget, booming nih. Aduh, saya sampai bingung, di rumah juga pada nonton Korea ini. Aduh, ya. Ya, karena mungkin Korea gitu ya. Padahal di sini ada pemain film Korea, di sini ada Rakan Dayalam itu pemain Korea itu sebenarnya. Cuman lagi nyamar aja, jadi pegawai Bawaslu. Jadi pengaruh teman itu luar biasa ya, pengaruh teman itu luar biasa. Akan sangat terpengaruh dengan hal-hal seperti itu kalau teman itu ya. Makanya kita harus hati-hati memilih teman, maka carilah yang bersungguh-sungguh ya, yang bersungguh-sungguh. Dimaksud bersungguh-sungguh itu kemarin kan sudah dijelaskan ya, bersungguh-sungguh itu bahwa dia punya keinginan untuk jauh lebih baik dengan belajar, dengan tidak meninggalkan hal-hal yang diwajibkan dalam belajar tersebut ya. Lalu selanjutnya adalah yang hati-hati dalam belajarnya. Nah, jadi kita harus cari teman yang hati-hati dalam belajar. Maksudnya adalah ketika dia belajar menjaga sesuatu yang berkaitan dengan belajar tersebut. Nanti ke depan disebutin orang-orang yang berhati-hati dalam belajar itu seperti apa. Oke, saya kasih gambarnya sedikit. Kalau orang-orang yang berhati-hati dalam belajar itu sebelum belajar, sebelum masuk kelas, dia pasti mengulang dulu apa yang sudah dipelajari kemarin, ya. Kita hati-hati nggak ya? Yang kita pelajarin kemarin apa? Ya. Terus yang dipelajari kemarin. Selain itu juga yang berhati-hati itu ketika akan masuk ke majelis taklim biasanya menyiapkan dengan persiapan yang terbaik. Wudu dulu, kitabnya sudah siap, pakaiannya yang terbaik dan oke. Akan benar-benar bersungguh-sungguh nih untuk belajar hari ini gitu. Itu berhati-hati dengan keilmuan itu seperti itu ya. Jadi ada yang sungguh-sungguh benar-benar pengen belajar, semangat belajarnya luar biasa sehingga kita terpengaruh itu. Lalu juga kita harus mencari yang ya tata cara belajarnya dia jaga ya. Bagaimana ilmu itu dia jaga ya. Teman saya ini saya suka terpesona dengan teman saya. Kalau saya alhamdulillah kitabnya memang di lemari banyak banget dan alhamdulillah disimpan terus. Jarang dibuka dulu di pesantren karena nggak ngaji disimpan. Oh kitab saya banyak itu. Saya kalau waktu di pesantren itu punya lemari khusus kitab dua lemari. Sekarang dibawa ke sini ada tapi nggak semua. Nah kalau teman saya ini luar biasa. Luarnya apa itu? Dia itu kalau mau ngaji nih ini kesungguhan ya. Dia itu kalau mau ngaji setengah jam sebelum pengajian itu dia sudah siap. Pakai baju bagus, pakai wangi-wangian, pakai sorban kan kalau di pesantren pakai sorban, pakai peci dia, bajunya selalu necis. Setelah itu apa yang dilakukan? Ini loh yang keren. Apa yang dilakukan? Dia lemari kitabnya itu jadi dengan lemari bajunya, lemari kitabnya itu lebih rapi tertata. Dan si kitabnya itu diambil lalu dia
cium, lalu dia peluk sambil bilang, aku cinta padamu kitab, aku mau kamu bareng sama saya, aku pengen aku mengerti dan kamu mengerti sama aku. Dia gitu aja ngomong, kayak ke orang. Nah, setelah itu apa? Dilihat, oh kamu kotor kitab. Dia dielap, dibersihin, si kitab dibersihin. Dan pas dibuka dalamnya itu ada tulisannya. Kan kalau di kita ngalogat ya, di pesantren itu teman menerjemahkan. Nah, dia tulisan penterjemahnya tuh rapi banget. Bukan hanya di kitabnya. Dia punya buku khusus untuk nulis. Nah, jadi sebelum berangkat tuh dia siapin kitabnya, dia siapin buku tulisnya gitu. Dia siapin alat tulisnya juga. Jadi itu saya lihat teman itu luar biasa. Setelah itu kalau ngajak ke kita enak banget. Ayo kita ketemu dengan yang dirindukan. Kan kita merindukan ilmu, kita ahli ilmu. Ayo kita belajar, ayo. Dengan semangat dia jalan. Wah, keren. Itu keren. Keren itu. Saya senang dengan teman itu. Sekarang seperti apa nasibnya? Wah, luar biasa. Dia sekarang jadi seorang ulama yang wah, keren pokoknya, mah. Kalau kata Tri itu keren banget gitu ya. Jadi udah luar biasa aja. Kenapa? Karena dia begitu berhati-hati dengan apapun yang berkaitan dengan ilmu. Dia duduk selalu paling depan. Duduknya paling depan ya. Kalau si Raka kan duduknya bukan paling depan. Cari tiang, di belakang tiang, kitab simpen di tiang, pas mulai ngaji, kepala ditempel ke tiang, lep, nah, hilang. Nah, kalau teman saya yang ini cari paling depan, sengaja buka, untuk apa? Untuk supaya mendengarkan guru. Biar kedengeran. Ya, biar kedengeran. Kenapa? Ya kan dia sangat hati-hati supaya ilmunya itu benar-benar dapat. Ya, sungguh-sungguh dan berhati-hati. Lalu selanjutnya, ini harus mempunyai tabiat yang istiqomah dan selalu ingin mencari faham dari apa yang dia pelajari. Jadi teman yang kita cari adalah yang istiqomah, ya, dan mempunyai pemahaman gini, bukan mempunyai paham. Jadi dia itu istiqomah dan selalu ingin faham, gitu loh maksudnya. Ya, jadi teman yang selanjutnya itu yang selalu istiqomah dan selalu ingin faham dengan apa yang dipelajari. Kenapa kita harus mempunyai teman seperti itu? Nah, ya iya, kalau mau belajar kita sama yang kedua, yang tidak mau paham. Maka begitu sudah ngaji, udah tutup kitabnya, simpen, ketemu lagi besok aja pas mau ngaji. Tapi kalau yang mau paham, begitu selesai makan kitab, alhamdulillah guru kita sudah mengajarkan banyak. Ayo kita buka lagi. Ini apa nih? Tadi yang dikatakan, kamu apa dengernya? Oh, kamu apa? Akhirnya dia mengambil paham untuk supaya lebih paham. Setelah itu dia bisa mengembangkan apa yang diberikan oleh gurunya. Karena dia ingin mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lain dari apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Maka kita harus cari teman yang kayak gitu. Juga teman yang istiqomah. Nah, apa ini istiqomah maksudnya? Ya teman yang ngajinya nggak belang betong. Teman yang belajarnya benar-benar konsisten terus belajar. Karena kalau belang betong, ya salah satu yang menyebabkan kita haroream, ya. What is the meaning about haroream? Silahkan diterjemahkan. Haroream, apa ya? Ya udahlah, nanti silahkan diterjemahkan. Oh, malas. Kalau kita berteman dengan teman yang malas, kita pun akan terbawa haroream. Ya kan? Tuh, lihat teman, misalkan kita teman belajar nih, pas kita ajak, yuk belajar, mendingan tidur, enakan tidur, yuk tidur. Lah, akhirnya tidur kitanya juga. Ya kayak gitu kan si Raka kalau mau ngaji semangat nih, oh di pesantren. Tapi tiba, ayo ngaji. Lihat orang lagi tidur, ngeunah sare, nyenges kitab teuneun sare gitu. Karena memang kalau orang yang ngantuk itu seperti itu bawaannya. Makanya jangan punya teman yang malas, ya. Sama, mohon maaf nih. Ini kan kita ngajinya di Zoom nih, ya. Kalau kita ngaji di Zoom, terus kita ngaji di Zoom-nya sama yang malas. Malas itu gimana? Yang nggak masuk ke Zoom. Akhirnya gimana? Nah, dia juga nggak masuk ke Zoom. Udahlah, saya juga nggak masuk ke Zoom. Akhirnya nggak mau ngaji karena nggak masuk di Zoom. Makanya kita cari teman yang istiqomah. Istiqomah dalam artian dia semangat terus, dia bersungguh-sungguh terus, dia benar-benar menjaga ilmu pengetahuannya, dan pemikirannya itu selalu ingin mendapatkan pemahaman yang bagus. Ya, jadi maka
cari teman dalam belajar ini penting banget ya. Penting banget. Jadi jangan dianggap sepele loh. Makanya mohon maaf, kita cari teman sekelas yang bagus itu bagus. Harus. Malah kalau saya dulu di pesantren diajarkan oleh guru saya itu, kalau kamu mau belajar cari sahabat. Kenapa? Kamu harus punya sahabat dalam belajar. Kenapa? Karena sahabat itu biasanya, mohon maaf, lebih kuat pengaruhnya daripada guru sendiri. Biasanya sahabat ini lebih kuat pengaruhnya daripada guru sendiri. Biasanya, mohon maaf, itu bukan kebanyakannya, tapi kebiasaan ada yang kebiasaannya seperti itu. Coba teman-teman rasakan, kalau apa yang dikatakan sahabat itu bisa mematahkan apa yang dikatakan guru biasanya. Itu kejadian loh. Kejadian. Ada yang bertanya ke saya, ya, ada yang bertanya ke saya tentang sesuatu, lalu saya sudah kasih solusi, lalu dia ketemu sahabatnya. Akhirnya ngomong sama sahabatnya. Yang dia pikirkan jadi apa yang dikatakan siapanya? Sahabatnya, bukan yang dikatakan oleh gurunya. Nah, ini akan sangat terjadi. Maka sahabat itu akan sangat berpengaruh. Ya, makanya kenapa sahabat terbaik dalam hidup itu Al-Quran? Ya, karena Al-Quran tidak mungkin ngajak ke hal yang tidak baik. Benar nggak? Tapi dalam belajar ada sahabat-sahabat lain. Maksudnya sahabat yang ngabungkelek. Ngabungkelek. What is the meaning about ngabungkelek lagi? Yang kelihatan, yang visual, itu teman. Nah, maka kalau teman yang ngabungkeleknya ini harus apa? Harus yang tadi mempunyai sifat-sifat yang bagus gitu ya, sifat-sifat yang bagus. Nah, makanya di sini disebutkan ya, Maka kalau kita harus mempunyai teman yang tadi yang bersungguh-sungguh, yang berhati-hati dengan ilmu pengetahuannya, lalu pemikirannya selalu lurus dan mencari pemahaman dari apa yang dia pelajari, maka kita harus menghindari sahabat yang kayak gimana, teman yang kayak gimana. Kita harus menghindari teman yang pertama, yang malas. Nah, makanya kan ada dalam peribahasa bahasa Arab yang dikatakan al-kasalu daun, malas itu penyakit. Nah, ya, makanya jangan berteman dengan orang yang malas kalau kita lagi belajar, kecuali memang kita lagi mau malas-malasan. Nah, bertemanlah dengan orang yang malas ya. Tapi kalau mau belajar, berteman dengan orang yang malas, bagaimana Kang Raka? Kang Raka pengalaman. Apa Kang Rakanya yang mengaruhi orang lain? Saya nggak tahu lah. Jadi kalau berteman dengan yang malas itu, wah dahsyat ya, dahsyat. Wah, haroreamnya itu keluar banyak banget ya. Makanya harus dihindari teman-teman yang malas itu kalau lagi belajar ya. Kalau lagi belajar cari yang semangat. Nah, seperti di sini kalau kita ketemu sama orang, ayo kita belajar. Nah, itu cepat deketin ya. Deketin. Oh, ini mau belajar. Ya harus cepat dideketin. Ada orang yang senang belajar, kita harus deketin. Yang malas jangan. Terus kita juga harus menjauhi orang yang apa ini ya? Nah, menjauhi orang yang ini takut salah saya. Sebentar. Oke. Orang yang susah untuk menerima pelajaran. Mohon maaf. Jadi kalau lagi belajar kita harus cari teman yang tidak susah menerima pembelajaran. Ini dalam belajar ya. Ingat ya, ini kita sedang berbicara, kita mau belajar. Kita cari teman yang seperti itu ya. Itu ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Ya, jadi tadi yang malas jangan. Lalu selanjutnya selain orang yang tidak mudah untuk memahami, kita harus jauhi juga orang yang banyak bicara. Ya, jadi kalau lagi belajar jangan deket-deket dengan orang yang banyak bicara ya. Kebayang nggak ya kalau kita mengaji, misalkan ini saya menyebutkan fiktif aja orangnya, nggak tahu siapa, misalkan Intan, Rahmat, sama Soleh ngaji misalkan. Nah, sementara Intan itu banyak ngomong, coba bayangkan Rahmat dan Soleh apa yang terjadi, keganggu kan ya. Karena si Intannya banyak ngomong, belum ngaji, ngocoblak terus ngajak ngobrol ya. Makanya jauh itu orang yang banyak ngomong itu ya. Nah, itu mah inisial di alam lain, bukan di sini. Di sini mah baik-baik semua ya. Jadi kalau kita misalkan Soleh sama Rahmat belajar, terus ketemu sama Intan yang banyak ngomong, kebayang kan mau belajar itu, ayo diajak ngomong lagi. Guru lagi ngomong di depan, dia ikutan ngomong di belakang ya. Makanya yang banyak ngomong itu dalam belajar dihindari. Ya. Ingat, dalam belajar, bukan dalam kehidupan. Ini tadi makanya saya sudah frame ya. Ini kita mencari teman dalam belajar.
Ya, nah, ini mencari teman dalam belajar. Penting. Penting. Selanjutnya, juga kita harus menghindari orang yang mempunyai pemikirannya rusak. Ya, pemikirannya rusak. Memang anak-anak sekarang suka bilang jangan dekat-dekat sama orang yang omes, gitu. Otak mesum. Bahaya, anak-anak jadi mesum. Mikir diajar, pikirannya mesum aja kan bahaya, gitu ya. Jadi jauhi orang-orang yang pemikirannya rusak. Ya, jangan. Ataupun bukan hanya pemikirannya, kelakuannya juga rusak, harus dihindari kalau lagi belajar. Ya, ingat sekali lagi ini teman lagi belajar. Ini saya nggak mau bosan ngulang-ngulang, karena takut nanti salah kaprah. Akhirnya kita di kehidupan yang biasa juga nggak berteman dengan orang-orang itu, padahal bukan seperti itu maksudnya. Ini ketika kita belajar, maka menghindari orang-orang yang seperti itu. Lalu selanjutnya juga kita menghindari tukang fitnah. Nah, ini fitnah. Aduh, orang Sunda fitnah ya. Nah, ini harus dihindari. Ada cerita nih, saya dapat cerita dari guru saya tentang orang yang suka fitnah ini ya. Jadi tukang fitnah ini tukang ngejelek-jelekin orang, akhirnya kesananya jadi namimah, ngadu domba. Kalau sudah memfitnah itu pasti ujungnya bakal ngadu domba. Ya, ini kejadian banyak ya, kejadian seperti itu. Pengen nangis kalau dengar seperti itu ya. Kalau udah berurusan dengan orang tukang fitnah itu, kita itu jadi seolah-olah salah karena difitnah. Dan orang yang mendengarkan percaya. Ya, ini ada ceritanya. Zaman dahulu, masih waktu zaman perbudakan, ada seorang budak. Ya, seorang budak jadi hamba sahaya. Hamba sahaya ini kerjanya bagus banget. Tapi si tuannya nggak mau ngurus. Akhirnya dijual ke pasar budak. Nah, akhirnya pas dilihat sama seorang tuannya yang ingin membeli, bertanya kepada tuannya yang sebelumnya. Ini gimana budak ini? Oh, ini budak kerjanya bagus, keren banget, bagus ini budak kerjanya. Oh, bagus ya, semua rapi, semua beres. Oh, gitu ya. Tapi satu kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Kekurangannya itu dia suka fitnah lalu ngadu domba. Wah, kata si juragan ini, tenanglah, saya nggak butuh fitnahnya, saya butuh kerjanya. Nah, akhirnya dibelilah tuh budak dengan harga murah. Padahal kalau orang yang kerjanya bagus itu biasanya mah dibawalah ke rumah, dikenalkanlah ke istrinya. Mah, ini kita punya budak baru, silakan dipekerjakan. Wah, ternyata kerjanya keren. Seminggu, wah bersih semua, beres semua kerjaan. 2 minggu, wah makin rapi semua. Sebulan makin rapi. Lupalah si juragan ini, ya, si tuan ini bahwa si hamba sahayanya ini tukang apa? Tukang ngadu domba, tukang fitnah. Nah, mulailah jeleknya, pemikiran jeleknya sifat ingin memfitnahnya si budak ini, si hamba saya ini muncul. Maka yang pertama dia manasin suaminya. Dia bilang ke suaminya, Tuan laki-laki, ya Abid, begini Tuan tahu nggak? Tahu apa? Tuan tahu nggak bahwa istri Tuan itu sebenarnya di belakangnya ada ekornya? Yang benar. Iya, Tuan. Dia itu ada ekornya di belakang. Aku kan tidur tiap hari. Tuan, coba perhatikan sama Tuan. Istri Tuan sekarang itu pasti berekor. Kenapa? Tuan saksikan nanti malam. Istri Tuan pasti nggak mau tidur untuk membelakangi Tuan. Pasti selalu ingin menghadap ke Tuan. Wah, tadi malam masih membelakangi. Nah, mulai nanti malam pasti nggak mau. Karena ada ekornya sebenarnya. Wah, si Tuan ini mulai terjebak dengan perkataannya. Waduh, iya, kayak istri saya ini ada ekornya. Udah selesai gitu, istrinya dibilang ada ekornya. Akhirnya si tuannya pergilah keluar untuk belanja. Si Abid ini ngomong ke istrinya, Ibu, tahu nggak apa? Ibu hati-hati loh sama bapak. Kenapa? Bapak itu pasti mengincar punggung ibu sekarang. Makanya ibu hati-hati. Kenapa, Bid? Si bapak pokoknya kalau bapak ngeliat-liat belakang, ibu segera
ini aja, menghindar. Karena bapak itu lagi cari-cari celah supaya ibu bisa meninggal. Wah, iya, baik, Bid. Terima kasih, Bid. Kamu baik banget ngingetin. Iya, Bu, sama-sama. Akhirnya terjadilah malam. Apa yang terjadi? Si apa? Belakangnya. Karena cari apa? Cari ekor. Maka pas mau tidur, si bapaknya itu udah mulai, ibu, ngeliat ke belakang ibunya. Si ibunya, otomatis, wah, apa yang terjadi di pikiran ibunya? Ini si bapak bener lagi ngincar punggung nih. Nyari-nyari punggung. Wah, udah, aku gak harus liatin. Si ibunya, apa? Mundur. Itu kan? Si ibunya mundur, setelah itu. Nah, apa yang di benak si bapaknya? Wah, bener istri gue ada buntutnya. Kenapa? Itu nggak mau dilihat belakangnya. Sebentar. Itu nggak mau dilihat belakangnya. Wah, si suami jadi terframe bahwa istrinya ada buntutnya. Kekhawatiran. Si Abid sudah mulai seperti itu, makinlah menjadi. Nah, bilang ke suaminya, Pak, bener kan ibu udah nggak mau ngeliatin belakang karena ada ekornya? Iya bener, Bid, kamu bener. Ibu udah nggak mau ngeliatin belakang sekarang. Ibu susah dilihat belakangnya. Makanya Pak, sekarang ngasah pisau aja. Bapak begitu ibu tidur nanti jangan bilang-bilang ke ibu, potong langsung. Udah nggak sakit itu kalau dipotong langsung juga Pak. Bapak potong langsung aja. Sekarang Bapak supaya nggak sakit, Bapak cari pisau yang tajam. Ya, ada pisau tuh Pak. Itu bisa diasah dulu sama Bapak biar tajam. Oh iya bener, Bin. Biar aku deh yang motong ibu ekor. Nah, si Abi tersenyum. Ya Pak, sok segera asah itunya pisaunya. Ya udah, si bapaknya lagi ngasah pisau, si Abid ngomong ke ibunya, Bu, tuh lihat, Bapak sudah benar-benar mau ngebunuh ibu. Sekarang sudah mulai ngasah pisau. Si ibunya ngelihat, wah bener, Bid, kamu ternyata akurat informasi sama saya, itu mau ngebunuh saya, sekarang udah ngasah pisau. Ya Bu, gini aja, ya Bu. Pasti Bapak itu ngelancarin aksinya nanti malam. Ibu pura-pura aja tidurnya ngebelakangin sekarang, ngebelakangin. Si ibu ini Si ibu ini siap dengan pisaunya. Si bapak juga siap dengan pisaunya. Maksud si bapak ingin motong apa? Ekornya. Si ibunya nyangka si bapaknya mau ngebunuh si ibu. Maka begitu malam si ibunya ini tidur berselimut duluan, ngadep ke sebelah sana memperlihatkan punggungnya. Si bapak masuk pelan-pelan sambil bawa pisau. Karena maksudnya mau apa? Mau potong ekornya. Itu pas udah deket, si bapak pegang punggung si ibu kalap karena tahu dia mau dibunuh. Menurut si Abid. Padahal si bapaknya apa? Motongnya. Nah, baliklah si ibu, ditusuk duluan si bapaknya ini. Ditusuk duluan. Maka meninggallah bapak ini. Selesai lapor ke keluarga bapaknya. Pak, itu si istrinya juga ngebunuh suaminya dengan kejam, dengan sadis, tidak berpikir kemanusiaan, ditusuk Pak. Masa Bapak ya ditusuk, wah dikompor-komporin. Keluarga ini marahlah, jugerlah, ngebunuh si istrinya. Dibunuh dengan keji. Setelah dibunuh dengan keji, si Abid selesai. Enggak, bilang ke keluarga istrinya. Jam, masa kamu tidak marah? Ayo marah, ayo hajar dia, ayo balaskan dendam. Akhirnya terjadi perang dua keluar. Teman seorang yang tukang fitnah dan tukang ngadu-ngadu. Maka tidak boleh punya teman yang tukang fitnah atau tukang ngadu-ngadu. Dan yang lebih tidak bolehnya, kita nggak boleh jadi tukang fitnah atau tukang ngadu-ngadu. Hey! Apa tukang fitnah itu? Salah satu tukang fitnah itu adalah mohon maaf. Kita menyebarkan apa?
menyebarkan menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya. Ya, lalu kita sebarkan, nah itu tukang fitnah kita, apalagi tentang kejelekan orang. Ya, kita mau kan dapat kejelekan orang langsung di share, oh, ternyata bohong. Ayo kita masuk ke dalam tukang fitnah loh, bahaya loh ya. Maka kalau bicara tentang kejelekan orang nggak harus disebarin, tanya aja orang. Bukan. Yang terbaik kita lakukan adalah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, mudah-mudahan orang jelek ini sadar sehingga ke depan jadi orang baik. Satu, kita dapat pahala dari doa. Kedua, kita mendoakan itu jadi orang baik. Bukan malah kita sudah tahu orang itu jelek, lalu kita menyebarkan kejelekan. Udah tahu dia jelek, kita juga jadi ikut-ikutan jelek. Udah mau wajah kitanya jelek juga ya. Nah, gitu nyebaran kejelekan. Udah habis jelek semua. Nah, gitu ya. Nih. Dengan hal tersebut ya, maksudnya harus dihindari, apalagi kalau sedang belajar, ya kan? Kalau sedang belajar bahaya tukang fitnah begini, begitu gurunya nggak masuk, wah gurunya malas aja, nggak mau ketemu kita, gurunya sebel aja sama kita, akhirnya di otak kita terprem, wah bener guru nggak masuk karena kecewa sama kita berjamaah, padahal mungkin gurunya lagi sakit nggak bisain. Ini kalau udah ketemu sama orang tukang fitnah, semuanya jadi fitnah. Makanya dalam belajar itu nggak boleh punya teman yang tukang fitnah seperti ini atau pemikirannya rusak. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, setiap yang lahir itu lahir dalam fitrah Islam. Maka yang mempengaruhinya adalah kedua ibu bapaknya. Apakah mau jadi Yahudi atau Nasrani. Makna hadis ini adalah mempengaruhi kita. Kenapa dengan bahasa orang tua? Karena orang tua adalah orang yang terdekat dengan kita. Benar nggak? Kita lahir dari orang tua kita dan kita besar dengan orang tua kita. Berarti sebenarnya karena orang yang tidak baik itu akan sangat mempengaruhi dengan kehidupan kita. Ya. Jadi bukan orang tua saja yang mempengaruhi kehidupan kita, tapi orang. Makanya di sini kenapa kan orang tua? Karena orang tua itu orang yang terdekat. Yang pertama kontak dengan kita itu orang tua kita pasti itu ya. Karena ibu itu pasti kontak dengan kita yang pertama. Dari sejak ada di dalam rahim ibu. Nah, yang mempengaruhi itu adalah kedua orang tua itu. Ya. Kedua katakan orang tua ini adalah orang yang terdekat. Maka kita tidak boleh punya teman yang mempunyai pikiran kotor atau omes, otak mesum. Ya, kenapa? Karena akhirnya saya itu dipesankan oleh guru saya, kamu kalau mau jadi teman yang baik bagi orang lain, maka kamu harus selalu berhusnuzon. Itu teman yang paling baik kalau jadi orang husnuzon itu. Kenapa? Karena kalau kamu ketemu orang husnuzon itu nyaman. Nah, saya sambil tersenyum, lalu saya pegang kaki beliau, saya bilang, iya, saya nyaman sama Api, saya nggak salah terus. Lalu Afi bilang, kamu bukan nggak salah, tapi kamu ditegurnya dengan cara yang baik. Iya Afi, bener. Nah, gitu. Jadi husnuzon itu enak, kalaupun kita salah nggak dihajar. Gitu. Nah, ini iya salah, tapi bagaimana cara mengemasnya. Maka carilah teman yang, kalau saya selalu menyikatnya, kalau lagi belajar itu cari teman yang husnuzon. Ya baik husnuzon terhadap kita, terhadap dirinya sendiri, husnuzon terhadap pelajaran, dan husnuzon terhadap gurunya. Kenapa? Kalau tidak dibarengi dengan husnuzon dalam belajar, wow, payah. Payahnya itu apa? Payahnya itu apa? Ya akhirnya kita nggak mau belajar. Ya, kita nggak mau belajar. Kita nggak mau belajar. Saya selalu mengembangkan itu kok ya. Kenapa saya gini? Ketika saya harus cari mana yang benarnya. Makanya saya cari saya sumbernya. Ya, kita harus husnuzon terhadap diri kita. Takutnya kita yang salah memahami apa yang dia bicarakan. Ya kan? Setelah ternyata, oke, sudah cukup, nggak usah diikuti. Ya kan? Nggak usah diikuti. Dan kita nggak harus ikut cara dia, karena dia ternyata salah. Gitu kan? Seperti itu. Jadi husnuzon itu bukan berarti membiarkan kesalahan, tapi bagaimana mensikapi kesalahan dengan sikap kita supaya tidak
Sekali lagi, tidak terjebak dengan kesalahan itu, tidak terjerembab ke dalam kesalahan itu. Jadi makanya dalam belajar ini kudu teman yang husnudzon. Husnudzon itu selalu memberikan prasangka yang baik, sehingga dengan kebaikan tersebut kita mendapatkan kebaikan. Ya, nah, makanya ini penting sekali memilih teman yang seperti itu. Kayaknya seperti itu tentang memilih teman, ya. Jadi memilih teman dalam belajar, kriterianya ya tadi harus teman yang benar-benar bersungguh-sungguh menjaga keilmuannya, mempunyai pemikiran yang lurus, yang baik, dan selalu beristiqomah juga, dan selalu ingin mencari yang memahami dari ilmu yang. Lalu maka siapa yang harus kita hindari? Yang harus kita hindari adalah yang malas, yang mempunyai sifat-sifat yang gak baik lah gitu ya. Itu dalam belajar, ya. Itu dalam belajar. Lalu selanjutnya, bagaimana kalau dalam kehidupan seperti biasa? Oke, saya sebutkan. Dalam kehidupan biasa, kehidupan sehari-hari, kalau kita mempunyai teman, haruslah semua dijadikan teman. Loh, kenapa? Lah iya, semua harus jadi teman. Nah, kan nanti kalau ada yang buruk mempengaruhi kita. Makanya, ketika kita mau menjadikan semua sebagai teman, kita harus memahami dulu karakter teman mana yang harus kita ikuti dan teman mana yang harus kita ajak. Jadi teman itu ada yang harus kita ikuti, ada yang harus kita ajak. Maksudnya begini, ada teman yang mengajak kita ke arah yang lebih baik, dan ada teman yang harus kita ajak ke arah yang lebih baik. Karena bayangkan, kalau kita hanya memilih teman yang baik-baik saja, lalu yang buruk siapa yang akan ngajak untuk ke arah lebih baik? Ya kan? Yang lebih parahnya bagaimana akan ngajak kita jadi baik kalau kita tidak boleh berteman dengan yang lebih baik. Kita tidak berteman dengan yang lebih parah. Kalau kita jadi yang buruk, kita nggak boleh berteman sama yang baik. Kapan kita jadi baik? Itu loh. Jadi maka berteman itu ada yang kita harus ikut ke teman itu, dan ada teman yang harus kita ajak. Nah, yang harus kita ikut, ya kita cari selusuri. Oh, ini teman yang harus kita ikuti nih. Oh, dia belajarnya luar biasa, kuliahnya keren, dia di dokternya hebat, dia di penelitiannya luar biasa, dia pekerjaannya bagus, oh teori-teorinya hebat. Itu. Begitu lihat, aduh ini teman kasihan, mikir aja masih nggak jelas, masih seneng ngejelekin orang. Oh, ini kita harus ajak untuk supaya. Jadi ada teman yang harus kita ikuti dan ada teman yang harus kita ajak. Ini dari siapa saya mendapatkan ini? Fix dari guru saya. Saya dipesankan seperti itu. Jadi Api dulu berpesan, tong pipilih mun boga dulu teh. Tong jangan milih-milih kalau punya teman atau punya saudara. Nah, saat itu saya nggak ngerti karena saya baru ngaji taklimul muta'alim. Nah, kok semua harus ditemenin? Ternyata sekarang paham. Ada teman yang harus diikutin, ada teman yang harus kita ajak. Maka berteman dengan semuanya. Ya, berteman dengan semuanya. Maka kita harus punya patokan. Ini teman yang harus kita ikutin yang mana nih? Ya, teman yang harus kita ikutin yang mana? Ini teman yang harus kita ajak yang mana? Nah, tapi ingat, kalau mau ngajak juga harus dengan cara yang baik, yang sehingga si teman tersebut tidak malah jadi kabur setelah diajak, malah jadi nggak mau. Kenapa saya menegaskan seperti ini? Karena kadang-kadang banyak orang yang menerapkan standar ini di kehidupan sehari-hari, bukan di belajar, yang akhirnya apa? Dia tidak punya banyak teman dan dia tidak bisa mengajak orang lain jauh lebih baik karena dia selalu berteman dengan yang menurut dia orang-orang baik. Gitu. Dan yang lebih jauhnya adalah dia merasa jadi orang baik. Kenapa? Karena selalu berteman dengan orang yang baik. Akhirnya ngeledek ke teman yang lain. Nah, itu yang berbahaya karena merasa sudah sama orang-orang baik. Wah, gua baik nih, bener baik karena teman-teman gua juga baik. Akhirnya dia merendahkan teman-teman yang lain. Nah, makanya ini dikhususkan kriteria-kriteria lain ketika kita sedang belajar. Maka dalam kehidupan seaslinya kita harus berteman dengan siapapun. Ya, ingat berteman itu dengan siapapun. Saya senang di sini ada
bukan hanya yang seagama saja, yang berbeda agama dan sebagainya itu juga jadi sahabat. Akhirnya pengetahuan beliau ini sebagai seorang konsultan luar biasa luas. Kenapa? Karena temannya banyak. Bayangkan kalau beliau itu hanya berteman dengan satu orang yang dianggap baik, bagaimana mungkin bisa jadi konsultan yang punya pemikiran yang banyak, ya kan? Karena dia tidak punya pertimbangan, kalau sini pemikirannya kayak gini, kalau sini sebenarnya karena makin banyak yang ketemu jadi teman, kita tahu, malah kita punya pembandingnya ya di sini ya. Oh, ini mah ya dari yang baik, oh gini loh pola pikir yang baik. Oh, ini orang yang jahat, oh gini loh pola pikir orang yang jahat. Akhirnya ketika banyak temannya, maka akan jadi luar biasa. Ya, di sini ada orang seperti itu. Nah, saya nggak mau sebutkan, tapi ada orang seperti itu. Maka beliau itu dikatakan sebagai orang yang seperti itu, orang yang bisa mengatasi semua masalah. Kenapa? Karena temannya banyak. Ya, karena temannya banyak. Jadi saya sarankan bertemanlah dengan orang banyak. Ya, tapi itu tadi ada yang bisa kita ikuti, ada yang harus kita ajak. Ya, jadi berteman itu harus luar biasa. Nah, makanya nanti ada bedanya. Ada berteman, ada persahabatan. Nah, kalau sahabat ini kita harus cari yang luar biasa. Karena dalam berteman ini harus dengan semua orang. Jangan pilih-pilih ya, siapapun kita jadikan teman. Kan mudah-mudahan kita berdoa kalau yang tidak lebih baik daripada kita, mudah-mudahan teman kita nih tidak lebih baik daripada kita ya. Ya mudah-mudahan bisa ikut jadi lebih baik seperti kita. Kalau kita punya teman yang lebih baik dari kita, mudah-mudahan kita juga bisa ikut ke dia jadi jauh lebih baik, gitu ya. Ini dalam memilih teman. Mungkin segitu dalam memilih teman. Mau dilanjutkan ke bab selanjutnya? Saya tanya dulu. Baru jam 6 ya? Lanjutkan ya? Oke. Ya, lumayan. Nah, kita sampai 6:30 biasa. Nah, pembahasannya setelah itu tanya jawab kalau saya mau. Kalau saya mau, enak aja ya. Nggak, kita sama-sama belajar, tenang, saya pasti mau ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Di halaman 34 yang ada kitabnya. Kita masuk ke bab, ini loh, bab favorit saya. Ini. Bab fi ta'dimil ilm wa ahli. Bab menjelaskan bagaimana kita menghormati ilmu dan ahli ilmu. Nah, sebentar saya narik napas dulu karena kalau membahas ini saya ingat guru saya yang luar biasa sabar menghadapi saya yang begini berdegong ya. Jadi yang berdegong aja kalau disabarin jadi baik ya gitu Pak Soleh ya. Jadi jangan digebuk Pak Soleh kalau yang berdegong itu ya. Disabarin gitu ya. Apalagi ditonjok. Bahaya. Ya, jadi ini pasal berbicara bagaimana seorang itu harus ta'zim terhadap ilmu dan ahlinya ilmu. Saya bahas dulu bahasanya kenapa ta'zim sih. Ta'zim itu kan mengagungkan. Kenapa ilmu dan ahli ilmu harus diagungkan? Padahal sebenarnya hanya Allah yang azim itu. Hanya Allah yang maha agung. Ya, ada agung di sini? Nggak ada ya? Allah yang maha agung. Allah yang maha agung. Maka astaghfirullahal azim kan? Ya. Atau Allah al-azim. Al-azim ini adalah sifat Allah. Lalu kenapa ahli ilmu dan ilmu sendiri itu harus kita ta'zimi? Ini penting teman-teman. Ini penting. Kenapa yang hanya ditujukan kepada Allah lalu kepada ilmu dan ahli ilmu itu bisa dipakai? Dan kita harus melakukan itu terhadap ilmu dan ahli ilmu. Jadi ada ilmunya, ada ahli ilmunya. Ini yang dikatakan ahli ilmu apa aja nanti ada dibahas depan. Nah, kita berbicara ta'zimnya dulu. Jadi ta'zim itu berarti sesuatu yang luar biasa dong. Karena hanya Allah yang berhak mendapatkan ketakziman sebenarnya. Tapi kenapa ini terhadap ilmu dan ahli ilmu kita boleh ta'zim? Yuk kita runut. Kalau kita baca Asmaul Husna, salah satu sifat Allah juga adalah apa? Ilmu kan? Berarti sebenarnya ilmu itu adalah sifat Allah. Dan ilmu itu sifat Allah. Berarti ilmu itu sebenarnya adalah milik Allah. Nah, ini makanya jangan GR jadi seorang yang bisa itu ya. Ternyata ilmu itu milik Allah. Berarti orang yang berilmu sebenarnya orang yang dititipi milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata semua juga milik Allah Subhanahu wa taala. Betul. Semua milik Allah Subhanahu
wa ta'ala, termasuk ilmu. Nah, ini mohon maaf. Kita sedang berbicara ini ya, bukan sedang berbicara hukum. Ini ilmu milik saya. Bentar, ilmu milik Allah Subhanahu wa taala loh. Ini berbicara seperti itu. Tapi nanti kalau diturunkan ke fikih itu bisa. Tenang. Jangan ribut dulu. Kenapa orang yang berilmu ini? Karena dia membawa sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu. Maka ketika menghormati ilmu dan ahlinya, itu sebenarnya kita sedang menghormati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan menghormati si jentulannya, bukan, tapi menghormati Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu sendiri sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada orang yang berilmu kita harus menghormati. Ini sini disebutkan ilmu loh ya. Ilmu berarti harus dihormati. Harus dihormati. Maka terhadap orang yang berilmu itu harus dihormati. Ya. Harus dihormati, ya. Sekali lagi harus dihormati. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, takdim yang akan dibahas di ini itu seperti apa sih maksudnya? Gini. Takdim yang akan dibahas di sini maksudnya adalah bahwa dalam hati kita menghormati orang yang mempunyai ilmu karena dia benar-benar dititipi oleh Allah ilmu tersebut. Jadi dalam hati kita harus meyakini bahwa orang ini dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berhak untuk menghormati. Jadi takdim itu ada di dalam hati. Mengagungkan di dalam hati. Kenapa saya menekankan ini? Karena sekarang itu beda memaknai takdim itu. Takdim itu apa? Suntangan sama guru. Takdim itu apa? Kalau ketemu badan dibungkukkan. Betul itu? Betul, tapi itu ciri-cirinya. Karena ketiknya itu sendiri ada di dalam hati. Karena kalaupun kita suntangan, kalaupun kita gitu, kalau hatinya ngelemet, nggak takdim itu. Contoh ada guru lewat, selamat pagi Bu. Guru lewatnya, selamat pagi Bu. Dia gitu. Tapi setelah itu, guru itu tuh yang suka ngehukum gue. Guru itu yang suka. Nah, itu bukan takdim. Ya, siraka seri. Pak, Pak Bapak. Nah itu, wah si Bapak tah kok nyepret orang tadi. Dah. Itu bukan takdim. Ya. Kalau takdim itu ya. Makanya yang diajarkan pertama kepada anak-anak itu bukan tata cara takdimnya, tapi rasa takdimnya. Ya karena banyak di sekolah-sekolah kita itu mengajarkan tata cara takdim dulu, tapi rasanya tidak diajarkan. Akhirnya orang suntangan aja, tidak diajarkan rasanya. Akhirnya dia rasakan pakai rasa yang lain, bukan rasa takdim. Misalkan karena gurunya cantik, cium tangannya, jadi akhirnya merasa mencium guru cantik, bukan memberikan penghormatan. Melihat gurunya ganteng, oh ini guru ganteng, aku cium tangan sama gurunya karena gurunya ganteng, aku mau cium guru. Akhirnya pemikiran seperti itu. Tapi bayangkan kalau dibayangkan, diberikan dulu rasanya, maka ketika dia akan suntangan, apa yang terjadi? Gak usah disuruh kok, anak itu akan merasa ini harus kita hormati. Dia akan suntangan sendiri, akan rasa nggak? Oh ini orang enggak. Dia yang akan dia pikirkan, oh ini orang yang berharga, hormati. Jadi makanya rasanya dulu yang diajarkan. Maka takdim ini disebutkan ahwalul qulub, ya, ahwalul qulub, ya, ahwalul qulub, tingkah hati. Maka tingkah hati dulu yang diajarkan pertama. Bagaimana kita menghormati ahli ilmu. Tingkah hati. Jadi bukan masalah tapi kalau di hati dia ketemu orang, Insya Allah ini orang hebat. Apa kabar? Kita nggak salaman pun nggak apa-apa. Karena salaman hanya indikator dari ketakdiman. Terlalu semangat. Udah batuk pagi-pagi. Iya. Nggak bisa minum. Sekarang nggak bisa minum. Jangan nyaranin minum. Udah puasa ini. Kalian jangan usah minum. Nanti aja maghrib. Di rapel. Ya, jadi takdim itu bentuk dari rasa. Ya,
Bentuk dari rasa. Mohon maaf, kalaupun kita ada yang tidak sesuai dengan orang yang kita takzimi, maka akankah kita frontal? Akankah kita menjelekkan orang tersebut? Tidak, karena ada rasa hormat. Pasti kalau mau memperbaikinya pun dengan cara yang terbaik. Ini makanya takzim itu penting. Takzim terhadap ilmu. Maksudnya takzim terhadap ilmu, ya kita harus hormat terhadap ilmu. Karena itu sifatullah. Ahli ilmu, siapa itu ahli ilmu? Ahli ilmu itu yang berkaitan dengan ilmu ini. Ya, banyak yang berkaitan dengan ilmu. Banyak loh. Makhluk hidup, makhluk mati. Makhluk hidup, benda mati. Semuanya itu berkaitan dengan ilmu kan? Dan itu harus kita hormati semua. Jadi pada kenyataannya orang yang berilmu itu akan menghormati segala hal. Ayo, jadi kelihatan kalau orang yang berilmu itu tidak yang lain ya. Tidak akan. Pasti akan menghormati semua hal. Tapi sebenarnya kalau kita sedang berbicara ta'limul muta'alim, kita akan berkaitan dengan ilmu pengetahuan secara langsung ketika kita belajar. Ya. Di sini jelaskan apa yang dikatakan dengan ahli ilmu. Ya, ahli ilmu itu tadi disebutkan ada yang benda hidupnya, ada yang benda matinya. Benda hidupnya itu adalah guru kita. Bukan hanya guru kita, tapi apapun yang berkaitan dengan guru kita. Anak istrinya, suaminya kalau bu guru, anaknya, bapaknya dari guru kita, ibunya dari guru kita, kita itu harus takzim, harus kita hormati. Oh, terus bagaimana orang yang mendampingi harus dihormati? Jadi kalau ada orang yang dekat dengan ahli ilmu itu kita harus hormati. Kenapa? Karena dia merupakan mohon maaf, itu saya ngalamin banget loh. Saya ngalamin banget. Saya ini kan bukan siapa-siapa ya. Ngaji juga nggak bisa. Tapi ketika saya mendampingi guru saya yang dikatakan sebagai yang luar biasa, itu kita dihormat loh. Dihormatnya benar-benar dihormat loh, luar biasa. Ya, begitu datang disambut semua, wah nyambut, dipersilakan. Padahal bukan gue loh yang dihormat, tapi karena gue ngerendeng, nempel sama orang yang luar biasa, maka gue juga jadi ikut terhormat. Ya, makan bareng sama orang-orang gede, makanannya nikmat. Wah, padahal kalau kita nggak bareng sama beliau, paling nasi bungkus di belakang. Iya kan? Nggak pakai oseng tahu, nggak pakai bala-bala, belum. Ya, jadi oseng tahu lagi, bala-bala lagi ya, soleh, bala-bala isu keneh. Jadi kalau kita nebeng sama orang yang berilmu itu akan dihormati. Disinilah saya tahu bahwa ternyata apapun yang nempel dengan ahli ilmu itu akan dihormati. Malah sampai bajunya, rumahnya dan lain sebagainya. Ya, jadi maka penting mempunyai rasa hormat itu. Ya, akan dikatakan tidak akan sampai seseorang yang sampai terhadap sesuatu kecuali dengan punya rasa hormat. Ini bagus bahasanya. Dan tidak akan jatuh seseorang yang jatuh itu kecuali dengan meninggalkan rasa hormat. Ini saya mau kasih tamsil. Begini. Ketika kita mempunyai rasa hormat, maka semua akan jauh lebih luar biasa. Semua akan jauh lebih luar biasa. Lihat, kalau orang punya rasa hormat, kalaupun kalah, dikatakan kalahnya apa? Kalah terhormat. Benar nggak? Ya kan? Karena mempunyai rasa hormat. Beda kalau yang nggak punya rasa hormat. Kalaupun menang, dikatakan menang dengan kesombongan. Jadi bukan masalah menang dan kalah dalam menghormati ini, bukan masalah hal-hal yang berkaitan dengan lawan-lawannya, tapi kalau dengan rasa hormat semuanya akan jadi luar biasa. Tapi semuanya akan jadi hancur kalau kita tidak mempunyai rasa hormat. Buktikan? Ayo kita buktikan. Kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita
Jadi dengan hati kita, ya Allah, terima kasih diberi rezeki yang banyak ya Allah. Aku benar-benar yakin karena Engkau maha terpuji, maka aku memujimu dengan rezeki. Punya rasa yang luar biasa. Ketika tidak diberi rezeki dan hormat terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku yakin Engkau maha terpuji, maka Engkau tahu apa yang saya butuhkan ya Allah. Aku yakin Engkau maha terpuji karena Engkau maha tahu apa yang saya butuhkan. Maka tidak dapat apa-apa pun asal Engkau mencintai saya dan saya bisa mencintai Engkau dengan baik, maka itu cukup bagiku. Harusnya dapat nggak dapat, tetap dalam kondisi yang keren. Karena punya rasa hormat. Coba tidak punya rasa hormat. Begitu diturunkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala 1 juta. Ya Allah, jangan 1 juta ya Allah. Ya Allah, si soleh kan gitu. Ya. Jadi diberi 1 juta kuku lutus, karena tidak menghormati. Padahal itu pemberian dari siapa? Dari Allah. Dikasih 10 juta. Ya Allah, masa ngan 10 juta ya Allah? Kagok meretepan anjeun teh maha kaya ya Allah. Masa cuma 10 juta ngasih, engkau kan maha kaya. Kan kau bisa ngasih 1 miliar, cuma 1 juta. Wah, malu-maluin aja. Masa Allah ngasih 1 juta? Nah, akhirnya yang muncul ketidaksopanan. Kalau nggak punya rasa hormat seperti itu. Mohon maaf, ada juga kan yang kayak gitu ya? Yang nggak punya rasa hormat seperti itu. Ya Allah, kenapa sih aku ini jadi orang jelek terus? Kan kau maha kuasa. Masa engkau jadiin aku orang jelek terus? Nggak ada syukurnya. Karena nggak hormat sama Allah. Hormat sama Allah. Begitu dikasih sesuatu itu, ya Allah terima kasih. Aku yakin Engkau maha mengetahui apa yang aku butuhkan. Ini pasti yang terbaik darimu ya Allah. Tuh, kalau punya rasa ta'zim mah beda lagi. Mau dikasih baik, mau dikasih buruk, dengan rasa ta'zim itu akan jadi luar biasa. Maka kenapa dalam belajar itu kita harus menghormati ilmu dan ahli ilmu. Supaya apa yang kita dapatkan semuanya jadi luar biasa. Nah, kenapa orang itu salah satunya tidak merasakan mempunyai ilmu? Karena nggak ta'zim sama ilmu, nggak ngerasa itu sebagai ilmu. Sok, bala-bala aja ilmu bukan kemarin. Kalau yang nggak ta'zim dianggapnya biasa. Kalau yang ta'zim, ya Allah, bala-bala, ya Allah. Ternyata bala-bala itu menunjukkan saya kepada hal yang di luar, yang tadinya saya nggak paham. Ini si bala-bala luar biasa, ya Allah. Kita harus hormati bala-bala dengan memakannya sebanyak mungkin. Eko, tama. Gitu. Ya. Dengan pemikiran yang bagus, maka semuanya jadi bagus. Ta'zim itu akan mengembangkan sikap kita benar-benar menghargai semuanya. Jadi semuanya jadi serba berharga. Tidak ada yang tidak berharga. Apalagi kalau kita ta'zim terhadap ilmu dan ahli ilmu. Ketika sudah menghargai dengan harga yang luar biasa, maka barang biasa pun akan jadi berharga. Yuk, buktikan, Leh. Ya, Leh, kita buktikan. Ulah sare, Soleh. Kita buktikan. Matana ganjal ku korek, Soleh, tuh rumah. Kita buktikan nih, kita buktikan. Kopi. So, kita buktikan. Kalau kopi dari petaninya dihargai biasa kan, maka disebutnya kopi biasa. Ya kan? Dikemas, dimasukkan ke dalam kemasan, jadi kopi yang ini, kopi apa? Kopi saset, harganya jadi naik kan ya? Wah, jadi lebih mahal. Lalu kopinya kalau sudah dicampur pakai air, dipakai kemasan. Lebih mahal lagi kan? Apalagi kalau masuk ke kemasannya jadi lebih apa? Lebih mahal. Padahal sarua apa? Sarua kopi. Apa yang membedakan? Penghormatan. Ngerti? Perlakuan. Sehingga dengan melakukan kopi jadi terhormat, disimpan di tempat terhormat dengan packaging yang luar biasa, akhirnya si kopi jadi mahal. Yang tadinya cuma 2.000 perak segelas, akhirnya jadi 80.000. Ada yang sampai 120.000. Liar, melina ya kopi, bro, kopi. Dan ternyata yang lebih mahal itu kopi yang murni, yang nggak pakai apa-apa, yang dia cuma seduhin doang. Aduh, Allahu Akbar, Soleh. Kenapa bisa jadi mahal? Karena dihormati kopinya. Di-packing dengan bagus. Ya, luar biasa, dihormati dengan luar biasa, jadi mahal. Apalagi ilmu pengetahuan. Walaupun ilmu cuma tentang bala-bala, kalau kita hormati, maka bala-bala itu bisa menunjukkan kita ke pemikiran yang bagus. Waduh, semangat banget ngajinya. Semangat. Harus semangat ngaji mah. Ya, Leh, ya. Jangan nundutan. Ya. Iya kan? Itu kopi.
kopi loh. Kopi bro, ini ilmu pengetahuan. Kalau kita hormati, wah, sesuatu jadi luar biasa. Makanya kenapa orang yang dikatakan orang yang alim itu semua jadi luar biasa. Walaupun dia ngomongin hal yang kecil kayak bala-bala, tapi wow, bala-bala itu jadi keren gitu. Ya karena menghargai. Kalau sudah tidak dihargai, ya nggak bakalan berharga. Ya, ya, sekarang bala-bala ditambah kopi lagi ya. Aduh, enak banget isuk-isuk bala-bala jam kopi. Ya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Sama lah, kita gagaro kepala. Besok oseng tahu. Ya, besok saya bahas oseng tahu lah. Saya hanya ingin menggambarkan, mohon maaf, saya diajarkan oleh guru saya untuk mentaklim ilmu. Jadi, seolah-olah apapun yang dibicarakan jadi luar biasa. Kenapa? Seolah-olah. Karena bukan seolah-olah, karena saya menganggapnya memang luar biasa. Karena kita harus hormati loh, ini ilmu pengetahuan. Maka hormat itu hal yang penting dalam ilmu pengetahuan. Oke, teman-teman sekalian. Nah, itu baru pembukaan tentang menghormati taklim. Saya pikir ini saya akan membahas hal taklim itu sampai 1 minggu. Mohon maaf, karena ini banyak sekali cabang-cabangnya. Ya. Teman-teman sekalian, jadi mari kita ngopi dan makan bala-bala nanti malam, bukan sekarang bro, nanti malam. Awas, hati-hati, jangan ngopi. Berang mah teu meunang ayeuna, meunang teh keputing kakak. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi, waduh, kalau sudah menghormati ilmu teh semuanya jadi luar biasa ya, nggak ada yang nggak luar. Kita menghormati. So, ya, kita kalau menghormati guru kita, apa yang dikatakan guru kita itu, wah, bener. Wah, tapi kalau guru kitanya nggak dihormati, ngomong sebat apapun, ngapain sih ngomong, gua mah nggak suka sama lu ngomong apa juga gua nggak denger. Nah, karena udah nggak hormat duluan, ilmunya setinggi gajah juga. Gajah tinggi nggak ya? Yang tinggi apa? Setinggi langit juga. Kalau kitanya nggak, walaupun sedikit, kalau kita hormati, wah, ini perkataannya bagus, wih, jadi bagus. Ngomongin bala-bala aja jadi bagus. Padahal ya gitulah ya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, itu tentang takdim. Nah, ini baru pembukaan loh. Bab takdim itu 1, 2, 3, 4, 5 halaman, 5 lembar berarti 10 halaman. Nah, banyak bahasanya, banyak banget karena nanti ada pretelan-pretelannya. Nah, kalau sudah tahu pretelan-pretelannya maka ilmu kita akan makin manfaat. Ilmu kita akan makin jadi luar biasa karena di-packing dengan ketakdiman, di-packing dengan yang luar biasa ya. Kopi aja di-packing dengan luar biasa jadi Starbucks. Nah, apalagi ilmu kalau di-packing dengan luar biasa akan jadi sesuatu yang luar biasa. Dan kalau sudah bisa packingnya kita tahu nih. Ya, kita tahu ini kopi ini harus dibikin Starbucks ya, atau hanya cukup di bantuin untuk ngehancurinya aja atau disajikan dengan biasa-biasa aja, kita akan tahu. Jadi kita kalau dengan takdim itu akan tahu kualitas seseorang itu akan tahu. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu orang ini seperti apa, lihat aja kualitas takdim dengan kualitas takdim akan ketahuan. Ya, ya semakin ngacapruk en pabaliut ya kita akan tahu juga ya. Makanya mohon maaf beda orang yang ngaji dengan penuh ketakdiman dengan orang yang haji hanya pintar saja. Kalau orang yang ngaji hanya pintar saja, wah menyebutkan sesuatu itu banyak banget. Tapi tidak ada cintanya, tidak ada takdim terhadap ilmu. Akhirnya apa? Dia tidak hati-hati dengan ilmu tersebut. Menyampaikan, asal kesampaikan aja nih yang harus kita sampaikan. Tapi dia tidak menghormati ilmu tersebut, bahwa ilmu itu ada hak-haknya. Ya kan? Bahwa ilmu itu ada apa yang perlu disampaikan, apa yang tidak. Dan ilmu itu bagaimana cara memperlakukannya dengan baik dan benar. Dua bahasa Inggris yang lagi mentok, yang banyak tugas kuku lutus sedikit, berhenti kuku lutusnya, hormati bahasa Inggrisnya, insya Allah nanti bahasa Inggrisnya akan jauh lebih baik. Nah, itu inisialnya yang lagi kuliah bahasa Inggris Minion. Siapa Minion? Oh, nggak ada yang tahu lah, pokoknya Minion aja lagi kuliah bahasa Inggris. Sekarang wajahnya lagi memerah, Soleh ya, karena malu kalau orang mah. Ya, untung bukan orang. Ya, teman-teman sekalian, itu bab takdim. Maka silakan kita membuka tentang tanya jawab. Monggo Bu Nati.
Ya, terima kasih Bapak, pembahasan yang luar biasa, apalagi tadi setelah memasuki bab ta'zim kepada ilmu dan ahli ilmu. Dan teman-teman silahkan yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom chat. Di sini akan kita simak pemaparan jawaban dari Bapak yang biasanya singkat, padat, dan jelas, tapi sesuai permintaan kata Bapak. Tapi kali ini kayaknya Bapak jawabnya pendek-pendek, gimana Bapak aja katanya Pak. Jadi Pak, di sini saya mengulas, saya silakan teman-teman sambil ini ya. Oh, ini udah ada beberapa Pak. Ya, langsung aja. Teman itu ada yang diajak, teman itu ada yang ditemani dan diajak. Nggak ada yang masuk di klasifikasi sebagai yang dihindari ya Pak? Nggak ada. Nggak ada teman yang harus dihindari. Mohon maaf, nggak ada. Jadi teman itu ada yang diajak dan ada yang harus kita ikuti dan ada yang harus kita ajak. Jadi nggak ada yang boleh dihindari. Nah, berarti yang harus kita ajak, ketika kita harus kita ajak, maka ini pentingnya mengklasifikasikan teman dari awal. Berarti yang harus kita ajak, berarti kita tidak harus selalu ikut apa yang dia katakan kan? Kenapa saya bilang harus tidak selalu ikut? Karena mungkin kadang-kadang dia juga ada benernya, ya kan? Begitu pula yang teman yang ngajak kita, tidak harus selalu kita ikuti juga. Karena kadang mungkin ada kesalahannya juga. Ketika dia baik, maka kita ikuti. Ketika dia tidak baik, maka tidak diikuti. Prinsipnya itu. Nah, cuman dua-duanya tidak boleh kita hindari. Sekali lagi, tidak boleh kita hindari. Saya tegaskan, tidak boleh kita hindari. Nah, cuman bisa kita atur intensitasnya. Mungkin dengan yang ini, takut kita terpengaruh ketidakbaikannya, maka lebih baik jangan terlalu sering ketemunya, jangan terlalu intens pertemuannya. Jadi diatur dari frekuensi ketemu, frekuensi berbicara, frekuensi bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Itu nanti akan disesuaikan dengan keilmuan kita ya. Makanya disinilah pentingnya guru. Nanti guru mananya ke guru, Bu, Pak Guru, saya berteman dengan ini untuk ngikutin atau untuk diikutin. Nah, itu akan lebih bagus. Bertanya ke guru tentang teman. Oke, lanjutkan. Ya, ada lagi Pak, gimana caranya packing ilmu supaya jadi luar biasa? Ya, takdim. Udah, beres. Takzim. Jawabannya takzim ya, Bu. Kemudian izin bertanya, kalau ada ahli ilmu berbuat sesuatu yang salah, bagaimana cara kita tetap takzim? Udah ya saran ya di bab kemarin ya. Oke, saya ulangi lagi. Caranya supaya tetap takzim, ya kita yakini itu guru kita, selesai aja. Ya, betul. Dan Bapak juga pernah menyampaikan menyikapi yang salah, apalagi dari guru atau ini ahli ilmu, dipelajari ya Pak kesalahan itu ya Pak? Ya. Selanjutnya ada lagi Pak, kalau teman belajar dan tidak baik kan tidak boleh dijauhi. Kalau dalam kehidupan orang yang tidak baik boleh dijauhi nggak Pak? Ya justru dalam kehidupan yang tidak boleh dijauhi. Dalam belajar malah harus dijauhi. Mohon maaf, diulangi ya. Jadi kalau dalam belajar justru teman-teman seperti itu harus dihindari. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh dihindari. Oke? Baik Pak, terima kasih. Jadi membedakan tadi juga Bapak berkali-kali split gitu ya. Ini dalam belajar, dalam kehidupan gitu ya Pak. Oke, ya. Teman-teman, ya adab atau akhlak sebelum ilmu katanya. Oke, sudah ya, tidak ada yang bertanya lagi mudah-mudahan. Baik, ada lagi Pak, bagaimana cara membentengi diri dari teman yang kurang takzim? Membentengi diri dari teman yang kurang takzim, maka kita contohkan takzim yang baik. Ya, ada lagi Pak, apakah takzim termasuk kepada atasan? Ya, kesemuanya harus takzim sebenarnya, bukan kepada atasan saja, kesemuanya harus takzim, ke atasan, ke bawahan. Tapi dalam ahli ilmu, karena kita sedang belajar, maka ke ahli ilmu adalah yang diutamakan. Baik, ya judulnya kita sedang belajar ya. Iya, baik. Aci mau nanya enggak Aci? Oh, Aci mah menikmati Pak, menikmati belajar. Ya. Ada lagi katanya Pak, oh iya tadi Himsa nanya di atas, di awal, bagaimana caranya biar nggak mudah terbawa teman Pak, soalnya kalau bahas teman banyak yang nyambungin sama hadis yang tentang minyak wangi itu katanya. Ya emang seperti itu. Ini juga di sini ada hadisnya, cuman saya nggak sebutin. Ya. Makanya tadi kalau kita merasa belum bisa jadi minyak wangi, maka ikut ke yang wangi. Ya kan? Ikut ke yang wangi. Nah, nanti kita sudah bawa wangi-wangi, ajak nih yang nggak wangi dengan wangian kita. Maksudnya berteman tetap. Ya tadi yang saya bilang, berteman tetap, tapi ke yang atas kita belajar terus dari yang atas. Yang di bawah kita kasih pembelajaran apa yang sudah kita pelajari. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi kawan-kawan tentang berteman ini, ya, berteman dalam belajar sama berteman dalam kehidupan ya tadi Bapak split. Kemudian
Tapi Sudah kan ya? biasanya Pak, ya ada lagi Pak, biasanya kita nggak tahu kalau orang itu dia gini, kita biasanya tidak tahu Pak kalau orang tersebut suka memfitnah atau mengadu. Nah, mengadu domba gimana caranya Pak untuk menghindari yang tadi kan nggak boleh berteman dengan orang yang suka memfitnah dan mengadu domba. Ya, pelajari dia. Nanti juga akan ketahuan kalau dipelajari. Makanya niat ketemunya untuk belajar, bukan untuk menghakimi apalagi mengikuti. Belajar. Makanya disebutnya belajar, belajar, dan belajar ya. Bapak segala sesuatunya dipelajari, kita bisa pelajari. Yang ada lagi, dinamika berteman mah bagian dari belajar ya Pak, kata Aci. Ya betul, saya kan menghadapi murid yang bedegong gitu ya, yang dia dikasih tahu masih balik lagi, udah dikasih tahu masih nyari lagi tahu ke yang lain. Ya kita kan harus sabar, itu dinamika namanya. Aduh, Bu Aci, terima kasih Bu Aci yang nambah tua. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan, atau ada pertanyaan yang terlewat? Diingetin kalau ada yang terlewat di atas, karena tadi banyak yang bertanya di atas, lagi saya on. Ya, nggak apa-apa ya, kalau mau nulisnya nggak apa-apa, tapi diingetin lagi. Ya, tadi kayaknya sih udah dijawab langsung sama Bapak ya tadi. Gimana cara mengajak teman pada kebaikan dengan cara yang baik? Udah ya tadi ya? Ya, udah. Maksudnya Pak, kan teman belajar ada yang diajak, berarti nggak dihindari kan ya Pak? Cuma nggak dijadikan teman dekat. Kalau dalam kehidupan juga nggak boleh dijauhin Pak. Tetap diajak dalam kebaikan, begitu Pak? Kalau dalam belajar dihindari, justru dalam kehidupan biasa kita harus mendekati itu, harus dijadikan teman. Tadi saya sudah split itu. Ya, Bu Fatim, kalau masih kurang jelas ke Ciwidey, ke Darussalam. Ada lagi? Sudah lah ya. Ya Pak, pembahasan takzim ini akan 1 minggu berlangsung ya Pak? Saya pikir akan 1 minggu berlangsung, karena ini kalau saya selalu bilang, ini jantungnya ta'limul muta'allim itu di takzim ini. Karena dengan takzim semua akan kita dapatkan. Dengan takzim itu semua akan kita dapatkan. Ya. Nah ini Pak, dari Pak Sony, menjadikan guru sebagai kakak supaya hubungan lebih jangka panjang dan lebih takzim. Sebenarnya ada hubungan yang lebih spesial yang dikatakan oleh Imam Ali nanti di bab depan. Saya bongkar aja bahwa Imam Ali mengatakan barang siapa yang mengajarkan satu huruf kepada kita, itu adalah bapak kita dalam ilmu tersebut. Maka sebenarnya hubungannya sudah bukan adik kakak lagi Pak, tapi sebagai ayah dan anak. Dan itu hubungan yang lebih luar biasa. Itu otomatis. Jadi orang yang mengajarkan satu huruf itu jadi bapak kita sebenarnya. Nah cuman kita nggak sadar. Jadi betul, dijadikan kakak akan jauh lebih puasa, tapi sebenarnya kita sudah jadi punya hubungan yang lebih luar biasa. Apa? Yaitu menjadi ayah dan anak. Nah, betul. Benar semua guru itu jadi ayah kita. Betul itu. Betul. Ayo, silakan. Ada lagi? Iya. Kemudian ada lagi Pak, mau bertanya tapi susah dituangkan dalam kalimat. Katanya mudah-mudahan bisa menjalani nikmat proses takzim. Insya Allah. Amin. Selanjutnya ada lagi, cukup ya? Iya, Bapaknya sudah mensudahi. Iya, sudah dulu ya. Ini energinya. Ya, saya buka kartu tadi malam. Saya pengajian yang malam itu saya sambil ngagoler karena kondisinya harus ngagoler. Sekarang alhamdulillah bisa fresh, bisa semangat lagi untuk sambil duduk, sambil ngobrol ya. Terima kasih. Ini